Pemirsa pasti setuju ya kalau es krim punya banyak penggemar dari dulu sampai sekarang. Dunia kuliner seputar es pun gak henti-hentinya berinovasi menciptakan dessert es krim seunik mungkin, baik dari segi rasa ataupun bentuk. Nah, salah satunya shaved ice cream atau es serut yang bisa dijumpai di kafe yang ada di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Es krim ini butuh waktu pembekuan hingga 24 jam agar siap untuk diserut. Es krim aneka rasa buah ini diserut dengan mesin ice crusher. Hasil serutannya berbentuk memanjang dan berlayer. Shaved ice cream lalu disajikan lengkap dengan topping buah dan jelly. Nah pemirsa, ini dia namanya shaved ice. Nah kalau es krim biasanya warna kuning seperti ini udah tahu ya, ini pasti rasa mangga. Kalau yang pink seperti ini pasti rasa stroberi. Tapi kalau es krim yang satu ini pemirsa, warnanya ungu. Kira-kira bikinnya dari apa ya? Yuk kita lihat cara bikinnya. Manis. Shaved ice cream dibuat dari campuran air, gula pasir, corn syrup, minyak, santan, dan susu yang dimasak. Tahap selanjutnya beri pewarna. Jika warna pada es krim biasanya diperoleh dari pasta perisa buah, belakangan ini cita rasa talas ungu atau taro mulai banyak digemari. Selain memberi cita rasa yang khas, pasta taro ini menghasilkan warna ungu cerah pada makanan. Agar cita rasa taro semakin terasa, beri topping taro ball. Bahannya masih dari serba taro, yakni bubuk taro dan tepung taro dicampur menjadi satu dengan air. Lalu bentuk bola-bola, kemudian rebus agar pengembang dan teksturnya empuk. Nah ini kan udah setengah dingin nih mas, terus habis itu diapain lagi? Kita masukkan ke dalam chiller selama 2 hari untuk proses pembuatan cake ice-nya. Oke, jadi lumayan panjang juga ya waktunya untuk bikin shaved ice. Nah pemirsa, jadi kan pewarna ungu ini diperoleh dari talas ungu atau disebut juga taro nih. Yang dulunya si talas ungu ini hanya menjadi makanan yang diolah secara sederhana, tapi sekarang malah memberikan varian rasa baru untuk bidang kuliner. Dan pemirsa, warna ungu ini juga memberikan makna khusus nih bagi kerajaan di Eropa. Kira-kira apa ya makna ungu di sana? Ini dia liputannya. Yuk mas, habis ini kita masukin ke chiller ya. Di negara barat, selama berabad-abad lalu, warna ungu adalah warna yang sangat langka. Warna ini hanya bisa dihasilkan dengan menumbuk ratusan kerang laut jenis Murex brandaris. Kerang ini berbentuk panjang dan lancip. Habitatnya ada di Laut Tengah dan Samudra Atlantik. Cangkang kerang dipecah dan diambil bagian dalamnya. Nah, zat inilah yang bisa berubah menjadi warna biru atau ungu. Konon dibutuhkan 10-12 ribu kerang Murex untuk memperoleh 1 gram zat warna ungu. Pantas saja ya, warna ungu saat itu menjadi eksklusif dan mahal. Warna ungu menjadi simbol status sosial yang hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan para penguasa. Sementara orang awam dilarang menggunakan pakaian berwarna ungu. Di zaman Mesir kuno, warna ungu menjadi warna favorit Ratu Mesir Cleopatra. Ia bahkan memerintahkan para pelayannya untuk merendam ribuan siput ungu untuk diambil sarinya sebagai pewarna rambut. Sementara ratu di kerajaan Inggris Raya memaknai ungu sebagai simbol kebangsawanan, kemegahan, dan keanggunan atau disebut Royal Purple. Keanggunan ini bisa dilihat dari salah satu koleksi mahkota berwarna ungu milik Ratu Elizabeth II. Kain ungu di mahkota ini terlihat mengkilap. Ditambah lagi dengan taburan 3.000 butir berlian yang membuat mahkota bernama Koh i Noor ini menjadi semakin mewah dan berlian. Tak hanya di mahkota, Bunda Pangeran Charles ini kerap tampil di hadapan publik dengan blazer berwarna ungu, lengkap dengan aksesoris topi berwarna senada yang semakin mencirikan wanita Inggris dari kelas atas. Sementara sang menantu mendiang Lady Diana pernah terlihat memakai busana berwarna ungu saat perayaan Natal. Begitu pula dengan Kate Middleton. Aksen bunga berwarna ungu pada dress The Duchess of Cambridge ini tampak sangat elegan ketika dikenakannya saat menghadiri jamuan di Singapura.
Warna ungu juga mendominasi kue ulang tahun Ratu Elizabeth yang ke-90 pada bulan April lalu. Kue bertingkat 3 dengan warna ungu dan emas ini dibuat oleh seorang wanita muslim di Inggris bernama Nadia Hussein. Nenek dari Pangeran William ini memuji keindahan dan kemewahan ulang tahunnya itu meski ia tidak mencicipinya. Everything seems crazy big and I'm feeling unsteady in this world I don't. Warna ungu yang lekat dengan image bangsawan ini terlihat dalam tokoh kartun ciptaan Disney, Princess Sophia. Not ready to be a princess. I don't have what it takes. Sang putri yang dikisahkan berasal dari Spanyol ini sangat identik dengan gaun dan mahkota ungu yang dikenakannya. Sejak serial ini dirilis, banyak anak perempuan bermimpi untuk tampil cantik dengan gaun Putri Sophia. Slumber party. This is your first. Imbasnya, gaun satin ungu mengkilap berhias renda Putri Sophia yang dirilis Disney Store tahun 2014 lalu pun laris manis diincar dan mencapai penjualan tertinggi. And these feet were made for comfortable shoes. Pemirsa. Nah, udah lihat ya tadi cuplikan tentang ungu di luar negeri. Memang si ungu ini bukan warna primer ya pemirsa. Dan seperti apa orang Indonesia memaknai warna ungu? Katanya nih warna ungu ini erat sekali kaitannya dengan perasaan. Wah, kira-kira perasaan yang seperti apa ya pemirsa? Yuk lihat liputannya. Ungu tuh lebih kayak ke keanggunan, keindahan, kelembutan, bangsawan kayak gitu aja sih sebenarnya. Kalau menurut saya ungu itu kesuksesan sama kedamaian sih. Karena warnanya kalem, kayak damai aja kayak rasanya gitu. Ungu itu kan identik sama bunga lavender ya. Kalau menurut aku lavender itu lebih ke menenangkan, kayak peaceful. Terus ungu itu kayak dewasa, mature. Warna ungu bukanlah warna primer. Warna ini tercipta dari dua paduan warna, biru dan merah. Warna yang dianggap lembut ini banyak disukai wanita. Nah, dalam dunia tanaman, image warna ungu melekat pada bunga lavender. Bunga bernama latin Lavandula angustifolia ini bermakna keanggunan seorang wanita. Selain warna ungunya yang sedap dipandang, kandungan zat minyak atsiri di dalamnya mampu memberi efek yang menenangkan. Tanaman dari dataran Mediterania ini dulu digunakan Ratu Mesir Cleopatra dalam merayu Julio Caesar. Hamparan ladang bunga lavender ini dapat dijumpai di wilayah Provence di Perancis, yang termasuk dalam taman bunga terbaik di dunia versi CNN dan media internasional lainnya. Untuk dapat melihat keindahan lavender, waktu yang tepat adalah mulai dari akhir Juni hingga Agustus. Selama lebih dari 2 bulan, pengunjung dapat menikmati pemandangan hamparan ungu bunga lavender yang bermekaran menghiasi ladang di wilayah Tenggara Perancis ini. Itulah mengapa sebagian besar masyarakat dunia justru menyebut negeri Menara Eiffel ini sebagai negara asal lavender. Keharuman lavender yang khas membuat banyak orang tertarik membuat racikan wewangian dari lavender. Jika dulu untuk mendapatkan manfaat langsung lavender harus menggosok-gosokkan kelopak bunga pada kulit, sekarang keharuman lavender bisa dinikmati dengan membakar lilin aromaterapi dalam bentuk gelas terbuka seperti ini. Bahan baku lilin yang digunakan berasal dari tumbuhan atau yang dikenal dengan natural wax. Lilin dimasak selama kurang lebih 1 jam hingga mencair. Pilihan warna lilin tentu jatuh pada warna ungu agar sesuai dengan warna bunga lavender. Setelah pewarna tercampur merata, giliran minyak lavender yang memainkan peran. Saat semuanya sudah menyatu, tinggal memasukkan ke dalam jar yang sudah diberi sumbu terlebih dahulu.
Nah, jika pikiran sudah rileks berkat si ungu lavender, maka ungu yang satu ini bisa menenangkan perut alias bikin kenyang. Yuk kita bikin mousseline cake. Warna ungu cake ini diperoleh dari keluarga buah berry, blueberry dan blackberry yang sudah dihaluskan terlebih dahulu. Keduanya lalu dicampur menjadi satu. Buah berwarna ungu hingga gelap seperti anggur dan beri-berian terkenal kaya akan antioksidan dan flavonoid yang bermanfaat sebagai penghalau penyakit kanker. Nah, pemirsa, jadi dari perpaduan antara buah blueberry dan juga blackberry yang kelihatannya tadi hanya berwarna merah gelap, tapi ternyata setelah diolah menjadi warna ungu yang seperti ini. Cantik ya warnanya. Setelah ini kuenya tinggal dimasukkan freezer, baru nanti kita siap untuk dihias lagi. Oke, kita masukin dalam freezer ya Mas ya. Nah, mousse cake-nya dibuat dari campuran bahan gelatin, cheese cream, yogurt, whipped cream, dan pastry cream. Saat semua sudah menyatu, masukkan campuran buah blackberry dan blueberry tadi. Nah, saat bercampur dengan adonan kue, warna buah yang tadinya biru gelap perlahan berubah menjadi ungu tua. Nah, jadi udah mulai kelihatan ya warna ungunya. Dan memang harus dua buahnya harus dicampur kalau untuk menghasilkan warna ungu ya. Tuang adonan mousse cake dalam cetakan yang di dalamnya sudah diberi potongan buah blueberry. Saat sudah membeku, tinggal menghias bagian luarnya. Lumuri mousse cake dengan adonan berwarna ungu muda. Kalau yang ini dibuatnya dari 3 pewarna makanan, merah, biru, dan pink. Jadi tetap aman dikonsumsi. Mousseline cake, ungu di luar dan ungu di dalam. Yummy! Pemirsa, yang suka warna ungu boleh nih coba kuenya. Karena selain warna ungunya cantik, ini terasa juga buah blueberry dan juga blackberry-nya. Jadi cocok nih buat ngemil di sore-sore. Nah, buat yang ingin tampil beda, riasan make up dan rambut serba ungu boleh dicoba nih. Tunggu info selengkapnya ya, sesaat lagi. Tetap di Dulu Sekarang.